ini Pak, ini yang ramai nih Pak di para netizen ini Pak. Perihal teriakan-teriakan nelayan nih Pak. Ya. Ada kan, wah saya nggak ada sosialisasi nih, sehingga kami kaget dan Wah, kaget. Kaget. Kaget, ya kaget itu aja. Deolipa namanya. Tahu kan? Yang rambutnya keriting, Sambo. Itu yang kita bisa lihat itu, kamera bisa ke sana dilihatin. Nah, itu ada gundukan-gundukan tanah, itu nantinya akan kepemilikannya ini kan terbagi atas dua nih Pak, kiri dan kanan. Ini bagaimana, ada yang mengatakan bahwa penanggulan ini ataupun pemancangan bambu ini sudah sejauh 8 km, sedangkan Bapak sendiri menjelaskan hanya 5 km. Nah, ini bagaimana nih Pak? Nah, kalau yang Kan kemarin kita minta dibuka, ini dibuka. Tapi kan memang ke ini apa? Katanya ada. tahu nggak harga di sini, lahan di sini berapa? Nggak tahu deh saya kalau harga. Nah, taruhlah harga 100 tuh. Udah berapa M itu kita tim 13 terdiri dari ketua-ketua, termasuk salah satu yang ngomong itu Yang bikin viral Pak ya. ya inisial T lah ya. Saya bilang. Dengan bambu di sini Pak yang saat ini sedang viral, yang katanya menurut KKP Pak bahwa pemancangan bambu di tempat ini itu tidak memiliki izin. Apa yang Bapak mau sampaikan? Oke, terkait masalah Tangerang, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita kembali membahas yang lagi viral di dunia maya maupun dunia nyata ya. Dunia mayanya itu adalah di media sosial ya, dimana media sosial ini lagi ramai masalah bambu. Sudah hampir 2 minggu ini pembahasan bambu rame terus ya. Bambu pertama itu ada di Tangerang ya. Di Tangerang itu viral, ada sejauh 30 km ya bambu yang sudah dipancang oleh oknum-oknum yang katanya dari pihak aparatur negara kita ataupun dari KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu tidak diketahui siapa dalang dari pemasangan pagar bambu tersebut. Dan hingga saat ini kita nggak tahu ya bagaimana hasilnya, dan KKP kita saat ini memberikan waktu 20 hari untuk si dalangnya ini mencabut bambu-bambunya. Jika tidak, maka bambu tersebut akan dicabut oleh pihak KKP. Wow, enak sekali ya, dia yang pasang terus sudah melanggar, kita yang disuruh cabut ya. Wow, enak sekali ya. Oke, ya sudahlah, itu kembali ke pemerintah kita saja ya, bagaimana kebijakannya ataupun pelaksanaannya. Dan kita saat ini sedang melipir ke salah satu yang viral juga, yaitu pemasangan bambu ya. Dan pemasangan bambu ini lain daripada yang lain nih teman-teman, karena pemasangan bambu di sini itu ternyata begitulah ceritanya. Yang titnya ini kalian harus dengar sampai habis video ini ya, karena nanti akan ada penjelasan dari Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem Satpel PPI Paljaya nih teman-teman. Jadi saya berkesempatan langsung mengunjungi tempat yang lagi viral ini, dan Kepala UPTD-nya ini Pak Ahman ya sudah menjelaskan panjang lebar, dan ternyata hasilnya seperti itu. Seperti itu, penasaran kan? Oke, kalian langsung aja melihat video ini sampai habis, dan silahkan kalian sebar video ini seluas-luasnya. Semoga dengan penjelasan dari SKPD ataupun Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemprov Jawa Barat, lebih tepatnya mungkin Pemda kali ya, pemerintah daerah Bekasi, karena kan ini sudah masuk ke wilayah Kabupaten Bekasi ya.
tepatnya di Jalan PLTGU Muara Tawar nomor 1 Desa Segara Jaya, Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Oke, kita nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja mendengarkan penjelasan dari Bapak Ahman selaku Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem Satpel PPI Paljaya. Baik Bapak, perkenalkan diri dulu Pak, namanya siapa dan jabatan Bapak di sini sebagai apa? Baik, nama saya Ahman, lengkapnya Ahman Kurniawan SPI, jabatan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Kepala UPTD PPMC Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem di bawah naungan Dinas Kelautan Perikanan Jawa Barat. Nah Pak, saya melihat di sekitaran perairan Bekasi ini Pak, saat ini sedang ada kegiatan apa nih Pak di perairan Tarumajaya Bekasi ini? Jadi kalau berbicara tentang kegiatan di perairan Bekasi ini kan setahu saya sudah berjalan udah lama terkait apa yang disebut pemagaran. Kalau orang sini nyebutnya pembaroan gitu ya. Nah, pembaroan ini kan mereka lakukan untuk pemisah batas antara kepemilikan. Jadi kita kan semua sudah pada tahu, sudah pada maklum gitu ya bahwa di perairan Bekasi ini sudah ada kepemilikan. Meskipun itu laut Pak? Ya ada yang bilang laut, ada yang bilang perairan kan seperti itu. Intinya pagar-pagar bambu yang disebut itu di sini itu sebagai batas tanda lahan mereka. Nah kami DKP Jabar sesuai Undang-Undang 23 ada terkait pelimpahan aset pelabuhan dari kabupaten ke provinsi. Ya salah satunya PPI Paljaya ini. Nah PPI Paljaya ini sekarang berada di pengelolaan di bawah Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jabar. Nah tentunya kita kan harus membangun pelabuhan itu sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat nelayan. Nah melihat situasi seperti ini, ya tentunya kita harus bekerja secara ekstra ya dalam hal ini. Karena di sini sudah kita mau bikin alur, tapi alur itu udah ada yang punya lahannya. Gitu. Kepemilikannya ini kan terbagi atas dua nih Pak, kiri dan kanan. Ini bagaimana menjelaskan nih Pak secara kepemilikannya? Kepemilikan di sini kan bisa tahu Pak. Kepemilikan di sini itu kan ada perorangan, ada perusahaan. Di sebelah mana dulu Pak perorangan dan perusahaan? Ya kalau sebelah mana siapa yang punyanya kan saya nggak tahu persis lah ya. Tetapi yang jelas di kawasan di sini dari sisi perusahaan yang saya tahu sudah ada Marunda Center. Mereka membangun juga pelabuhan di sana. Kemudian ini yang sebelah sini ini PT Mega Agung Nusantara juga izinnya akan membangun pelabuhan terminal khusus dan kawasan industri. Sebelah kanan kita ini sebelah kiri kita ini dikuasai oleh PT TRPN, juga dari KBRI-nya, artinya perencanaan mereka ke depan akan membangun terminal khusus dan kawasan industri juga. Yang jadi pertanyaan ini, nelayan kita nanti mau dibawa kemana? Ya. Kalau ini semuanya dibangun dengan pelabuhan khusus, kemudian kawasan industri, untuk mengurai kemacetan Pelabuhan Tanjung Priuk,
dipindah ke sini. Isu yang saya dengar seperti itu. Nah ini mau dibawa kemana nelayan? Makanya kami di sini hadir sebagai pemerintah provinsi yang mengajaklah kepada para penguasa lahan di sini untuk sama-sama kita membangun alur. Ya, kita punya namanya wilayah kerja operasional pelabuhan. Jadi dalam tata ruang itu kita ada WKOPP namanya, seluas 33 hektar. WKOPP itu sendiri berada di atas tanah atau perairan yang sudah dikuasai orang. Kan kita nggak bisa seenaknya juga, karena mereka juga ada fakta hukumnya, ada dokumennya, kan begitu. Ini saya mendengarkan berita di media bahwa nanti dari Tanjung Priok itu akan dibuatkan tol masuk ke sini ya Pak ya? Nah kalau itu saya belum dengar, baru dengar sekarang. Oke, ini berapa luas nih Pak yang masuk perencanaan pembangunan alur ini Pak? Ya, kita berbicara tentang perencanaan dari DKP Jabar, khususnya UPTD ya, PMC. Saya merencanakannya itu dan sudah ada kesepakatan bersama. Panjangnya ini saya tegasin 5 km kurang lebih ya. 5 km. 5.000 meter berarti. Lebarnya nanti ini antara tanggul sini dengan tanggul sana itu 70 meter. Seret. Dalamnya 5 meter. Ukuran-ukuran itu udah kita konsultasikan kepada dinas terkait. Ya, makanya saya gandeng kedua perusahaan ini untuk merelakan sebagian aset kepemilikan lahannya untuk dibuat alur plus pembiayaan alurnya. Jadi kita bekerja samanya seperti itu. Itu yang kita bisa lihat itu, kamera bisa ke sana dilihatin. Nah itu ada gundukan-gundukan tanah, itu nantinya akan ditata menjadi tanggul untuk alur sebelah kiri. Nanti sebelah kanannya juga sama, PT MAN akan melakukan hal yang sama seperti itu. Sehingga konsep kita, saya berharap investasi bisa berjalan dengan baik. Karena dengan investasi juga akan menggerakkan ekonomi masyarakat di sini. Dan nelayan kita juga terakomodir terkait jalur masuk dan keluarnya ke pelabuhan. Kan itu. Nah ini di berita nih Pak, ada yang mengatakan bahwa penanggulan ini ataupun pemancangan bambu ini sudah sejauh 8 km, sedangkan Bapak sendiri menjelaskan hanya 5 km. Nah ini bagaimana nih Pak? Nah kalau yang bilang 8 kilo ya mungkin dari mana? Apa dihubung-hubungkan semua dijumlahin jadi 8 kilo saya nggak tahu. Cuma yang saya tegaskan, DKP Jabar melalui UPTD PPMC berencana 5 kilo. 5 kilo aja Pak, lebarnya, lebar airnya 70, lebar tanggulnya di atasnya 5-7 meter, di bawahnya 15 meter. Jadi saya minta lahan ke masing-masing ini, lebar total alur itu 100 meter. 100 meter. Lebar total dengan tanggulnya ya. Kan kalau bikin tanggul bentuknya trapesium gitu kan. Bawahnya lebar, atasnya mengerucut ke atas supaya tidak gampang longsor. Nah dari titik ujung sana ke titik ujung sini, dari bawahnya itu 100 meter. Kali aja sekarang 100 meter kali 5.000 meter berapa hektar? 50 hektar ya? Secara ya. 50 hektar kan? Iya. Oh, ada sini berapa, Bang? Tahu nggak harga di sini, lahan di sini berapa? Nggak tahu deh saya kalau harga. Nah, taruhlah harga 100 tuh. Udah berapa M itu kita bukan subsidi ya, kita kerjasamakan dengan mereka. Artinya mereka udah dengan sukarela melepaskan hak penguasaan miliknya untuk diserahkan kepada negara, dalam hal ini pemerintah Pemprov Jabar, untuk kepentingan siapa? Kalau urusan pemerintah kan pasti kepentingannya masyarakat dong. Nah untuk anggaran nih Pak, apakah menggunakan APBD Pemprov Jabar atau seperti apa? Seluruhnya untuk alur ini murni dari pihak swasta. Oh, swasta Pak ya. Dari CSR mereka. CSR mereka. Ya kan? Nah, ini Pak, ini yang ramai nih Pak di para netizen ini Pak. Perihal teriakan-teriakan nelayan nih Pak. Ya. Ada kan, wah saya nggak ada sosialisasi nih. Sehingga kami
kaget dan Wah, kaget. 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 Ya kaget itu aja. kami kaget dan kebingungan. Kami nggak tahu nih mau kayak ini Pak ya, kayak di Tangerang ya, ini nggak bisa terlepas nih Pak ya dengan isu di Tangerang. Tangerang Oke. itu kan banyak nelayan yang mengeluh jalur transportasi mereka semakin jauh, terus banyak palang-palang oleh pagar-pagar itu. Nah, bagaimana dari pihak SKPD di Pemprov Jabar ini menjelaskan tentang keluhan nelayan ini Pak? Dan ini saya jelaskan lagi, saya tegaskan lagi, dan tolong dicatat jangan salah nih. Kami Pemprov Jabar melakukan kerjasama dengan TRPN itu di bulan Juni 2023. Penandatanganan. Sebelumnya kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun ada pengkajian ya. Sampai terjadinya perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasamanya apa? Penataan kawasan pelabuhan. Oke. Ya, pelabuhan tuh apa aja sih di dalamnya? Ada 3 fasilitas yang harus dimiliki oleh pelabuhan. 1, fasilitas pokok. Fasilitas pokok itu apa? Ya alur. Ada mercusuar, ada kolam labuh, ada dermaga, itu fasilitas pokok. Yang kedua, fasilitas penunjang apa? Perkantoran. Fasilitas umum seperti MCK di pelabuhan harus ada. Ada tempat orang beristirahat, ada balai nelayan, ada masjid. Pokoknya pembangunan yang ada di darat. Oke. Dan yang ketiga, fasilitas fungsional. Fasilitas fungsional ini seperti tempat pelangan ikan, cold storage, pasar ikan, tempat bengkel, docking kapal. Nah, itu fasilitas fungsional. Jadi 3 fasilitas ini yang harus ada di pelabuhan, dan inilah yang dikerjasamakan dengan pihak swasta. Yang harusnya dibangun oleh dana APBD, ini diambil alih oleh swasta. Keren Pak. Kan seperti itu. Ada efisiensi di situ. Sehingga kita bisa lebih fokus. Nah, kerjasamanya selama 5 tahun. Nah, ini berarti sejak 2023 Pak ya, Ya. dimulainya. Terkait, saya tambahin tadi, terkait sosialisasi ya. Ya, sosialisasi benar. Juni tanda tangan, Juni tahun berapa Pak? 2023. Oke. Kemudian ada pergantian pejabat. Nah, saya masuk kemari 1 September 2023. Ditunjuk oleh pimpinan sebagai Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Merak Ciasem. UPTD ini ada 9 pelabuhan di bawahnya. Salah satunya Paljaya. Paljaya. 9 pelabuhan itu di 5 kabupaten ya. Jadi wilayah kerja saya nggak Bekasi doang nih. Dari Cirebon sampai Bekasi. Nah, 1 September saya masuk, saya koordinasi di bawah, ketemu tokoh dan terus. Akhirnya tanggal 30 Oktober kita sosialisasi. Ada fotonya Pak ya? Ada bukti-bukti Pak ya? Nanti kirim link beritanya Wah, dari siap. media-media itu. Karena no foto, no ini Pak, hoax jadi. Ya kan? Kemudian sosialisasi kurang lebih 250 orang, termasuk aparat, nelayan, dan yang hadir di situ. Dari mulai kepala desa, camat, semuanya menyambut baik dengan program kita bakal ada begini-gini. Saya paparkan bahwa ke depan ini Bekasi harus maju terkait dengan pelabuhannya, kan, bla bla dan seterusnya lah. Selesai. Yang pertama kita kerjakan dengan TRPN adalah apa? Kan itu kumuh waktu itu di situ. Nggak saya sekarang lenggang itu. Iya Pak, benar. Saya minta dibangunkan kiosnya duluan. UMKM Pak ya. Akhirnya yang warna hijau itu 50 kios dibangun. Iya. Dipindahkanlah pedagang-pedagang yang notabene mereka numpang berdagang di area kita nggak kita usir, kita tempatin tetap secara dirangkul, Pak ya. memanusiakan lah warganya, tempat dagangnya jadi bagus, nanti bisa dilihat. Nah itu dibangun oleh TRPN mulai September, Oktober, November sampai itu. Nah, kan kita punya target-target ya, tahap 1 bangun ini, tahap 2 bangun ini, tahap 3 ini, sampai 5 tahun ini kita harapkan selesai semua. Nah, di tahap ketiga inilah saya baru berbicara tentang alur. Sosialisasi lagi. Bahkan kita sudah bentuk perwakilan kelompok, karena kan semua orang sibuk. Kalau saya terus panggil sosialisasi, orang juga punya kegiatan masing-masing. Akhirnya kesepakatan kerjasama dengan Dinas Kabupaten Perikanan Kabupaten,
saya minta data kelompok-kelompok. Akhirnya sepakat ada namanya tim berapa? Tim 13. Tim 13. Terdiri dari ketua-ketua, termasuk salah satu yang ngomong itu. Yang bikin viral Pak ya. Ya, inisial T lah ya. Saya juga. Ya. Itu salah satunya. Jadi ketika sekarang rame begini ya saya nggak percaya, tapi ini Bekasi kan ada bahasa begitu. Jadi sosialisasi itu sudah. Jadi kalau umpamanya ada orang yang nggak ada sosialisasi, barangkali dia tidak terundang atau barangkali dia lupa. Tapi kalau warga di sini, kalau dari hati ke hati ditanya ya nggak usah pakai sumpah Quran gitu. Ada kok sosialisasinya, fotonya ada. Itu tersosialisasi sudah. Nah Pak, ini kan bikin alur nih Pak, apakah nanti alur ini akan dibikin jalur inspeksi ataupun dibeton gitu Pak? Atau Ya, hanya tergantung. begini aja Pak bentuknya? Kalau planning kita kan minimalnya dibronjong pakai batu. Ya mungkin dari KKP nanti bisa bantu dengan dana alokasi khususnya. Kan ini kepentingannya untuk nelayan. Kalau cuma begini aja kan nanti lama-lama roboh lagi. Ya kita pelan-pelan lah. Membangun pelabuhan itu kan butuh biaya besar. Nah Pak, ini masalah perut nih Pak ya. Ini banyak nelayan juga teriak, aduh dengan adanya pembangunan ini pendapatan kami menurun. Pendapat Bapak seperti apa? Kalau saya tentang pendapatan itu kan relatif ya. Ya tergantung siapa yang mendengarnya, apa betul apa enggak menurun kan kita kan nggak tahu. Yang setahu saya di sini nelayannya pakai sero. Ya, yang nelayan kita sudah sosialisasi itu sudah bisa menerima bahwa mereka menanam seronya di lahan orang dan sudah diberikan kompensasi. Kenapa? Karena lahannya akan dipakai alur, udah selesai. Terkait menurun dan berkurangnya itu kan relatif, hal yang seperti itu kan tidak bisa jadi ukuran. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak. Belakangan ini kan lagi rame nih Pak, di Tangerang ini nggak bisa lagi dipisahkan nih Pak, masalah booming berita bambu ini. Ya. Apa yang Bapak mau sampaikan ke masyarakat nih Pak, perihal bambu-bambu ilegal yang di Tangerang itu, apakah ada maksudnya hubungannya Pak dengan bambu di sini Pak yang saat ini sedang viral, yang katanya menurut KKP Pak bahwa pemancangan bambu di tempat ini itu tidak memiliki izin. Apa yang Bapak mau sampaikan? Oke, terkait masalah Tangerang saya kan nggak tahu. Jadi saya no comment, itu urusannya Tangerang. Terkait yang ada di sini KKP, jadi perlu saya sampaikan lagi di sini. Di sini tuh ada dua kegiatan. Satu kegiatan yang dilakukan oleh TRPN dalam hal rekonstruksi lahan. Yang tadi Bapak lihat itu ada daratan, itu kurang lebih 2,5 hektar atau 3 hektar itu namanya rekonstruksi lahan. Yang kedua, kegiatan yang diinisiasi oleh DKP. Ini yang dihentikan yang mana? Saya sendiri kan belum dapat arahan nih. Yang mana yang dihentikan ini? Apakah rekonstruksinya, apa pembuatan alurnya? Kan begitu. Kalau pembuatan alurnya ini kan Pemprov Jabar yang berinisiasi untuk melakukan ini untuk kepentingan nelayan. Ya kita lihatlah nanti gimana. Kalau memang itu seperti apa ininya ya, saya nggak begitu panjang berkomentar. Cuma ya saya jelaskan bahwa di sini ada dua kegiatan. Satu kegiatan rekonstruksi yang dilakukan oleh TRPN, dua kegiatan pembangunan alur yang merupakan inisiasi dari UPTD yang pelaksanaannya kerjasama dengan swasta. Itu aja. Oh, berarti semua kegiatan di sini menurut Pemprov Jabar ini memiliki izin Pak ya? Nggak begitu juga, saya kan tidak mengklaim semuanya memiliki izin sampai ke sana-sana, ya harus ada. Kegiatan ini maksudnya Pak, pemancangan bambu ini memiliki izin Pak ya dari pihak terkait? Ya dari kita pada saat pembangunan alur ini kan kalau pemerintah kan selalu mengajak sosialisasi. Minimalnya kepada kepala desa kita sampaikan bahwa ini akan membuat seperti ini ke dinas terkait, dinas perhubungan laut, pada apa, kita semuanya seperti itu. Nah kalau
yang dimaksud dengan izin tertentu apanya, kan kita bisa lihat apa yang dipertanyakan, izin apa kan gitu. Izin kan banyak, Mas. Tapi yang perizinan itu yang saya mau tegaskan Pak, bahwa di sini ketika pemancangan ini sudah memiliki izin Pak ya. Ya izin apa? Yang menurut KKP itu tidak memiliki izin Pak. Ya, makanya itu ditanyakannya ke KKP saja ya. Baik. Karena biar saya nggak salah. Ya. KKP itu kan bapak saya. Ya siap. Ya kan, saya ini kan kepanjang tanganan dari pemerintahan pusat. Jadi supaya saya nggak salah. Gitu. Baik, tapi dari segi Pemprov Jabar sendiri ini sudah aman Pak ya untuk pemancangan ini Pak ya? Ya kalau kita mah jalan aja. Oke. Gitu. Baik Bapak Ahmad, terima kasih atas waktunya. Ya. Oke teman-teman, kalian sudah dengar ya bagaimana penjelasan langsung dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ya, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, Satpel PPI Paljaya. Jadi clear semuanya teman-teman, bahwa menurut Pemda Bekasi bahwa mereka memiliki izin untuk melakukan ataupun pembangunan jalur perairan untuk menyelamatkan nelayan-nelayan di pesisir utara Bekasi teman-teman. Jadi ini saya cukup salut, hormat untuk Pemda Bekasi ataupun Pemprov Jawa Barat ya. Mereka hadir untuk menjelaskan kepada masyarakat ya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga ini tidak menjadi bola salju yang akan kalau bola saljunya itu tidak langsung dipecahkan ataupun tidak diselesaikan, maka itu akan menjadi musibah ataupun menjadi berita-berita liar sehingga bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang sengaja membawa isu ini, isu pagar bekas ini ya, untuk pengalian isu ya. Kita tidak mengetahui apakah betul ini ada pengalian isu dari Tangerang menuju ke Bekasi atau memang apa adanya di lapangan ya. Tetapi dari Pemda sendiri sudah menjelaskan, sudah clear semuanya bahwa pemancangan ini ada izinnya. Cuma memang dari KKP kita, Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu mengatakan bahwa belum memiliki izin dari pemerintah pusat. Tapi untuk pemerintah daerah, menurut Pak Ahmad tadi sudah memiliki ya. Dan seperti kita ketahui ya, dinas-dinas terkait itu ada tangan panjang dari KKP. Nanti kita lihat bagaimana ke depannya, ini finalnya seperti apa ya teman-teman. Apakah dari pihak KKP akan memberikan klarifikasi kembali, apakah pemerintah daerah Bekasi ini harus mengantongi izin lagi atau tidak, nanti kita lihat. Dan nanti insya Allah habis video ini teman-teman, saya akan wawancara langsung Kepala Dinas DKP ya, Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, Pak Hermansyah ya, Insinyur Pak Hermansyah. Nanti kita wawancara beliau. Di situ kalian bisa mendengarkan langsung penjelasan dari kepala dinas ya. Jadi memiliki legal standing dari video yang saya akan tampilkan ataupun rilis kedua setelah video ini teman-teman. Oke, itu aja yang bisa saya berikan ya teman-teman, dan saya minta maaf jika selama jalan-jalan atau wawancara Pak Rahman ya ada salah-salah kata ataupun salah-salah bertanya. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini, salah satunya dari UPTD Pelabuhan Perikanan ataupun Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Jawa Barat yang akan membangun pelabuhan ya. Insya Allah nanti akan dibangun pelabuhan, tetapi pelabuhan itu harus ada aliran, mohon maaf, ada alur airnya ya ataupun alur pelabuhannya, sehingga tidak mematikan rezeki dari teman-teman nelayan seperti itu.
Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam saya Abdul Fattah Arifin dari Laut Bekasi Utara, Jawa Barat. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.